Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good night, students. Good. Good night, Hello, Miss. students. How are you today? I'm fine, Miss. And you, Miss? I'm fine, thanks. Well, my name is Linda Septiana. Today I am acting as your teacher. Let's start our class. Let's pray together. Well, we will study about pembelajaran BIFA teks argumentasi. Now, let's see the first. Apa itu teks argumentatif? Well, is teks argumentatif. Teks argumentatif adalah teks yang berisi pendapat atau gagasan penulis mengenai suatu masalah yang disertai alasan, fakta, dan bukti untuk meyakinkan pembaca. An argumentative text is a text that contains the author's opinion or idea about a problem containing the reason, fact, and evidence to convince the reader. Okay, the next slide is tujuan utama, main purpose, dan ciri khas bahasa, language feature. Tujuan utama teks argumentatif adalah meyakinkan pembaca agar menerima atau menyetujui pendapat penulis. The main purpose of an argumentative text is to persuade readers to accept and or agree with the writer's opinions. Ciri khas bahasanya yaitu menggunakan fakta dan data sebagai bukti, uses facts and data as evidence. Yang selanjutnya itu menggunakan kata penghubung seperti karena, sehingga, oleh karena itu. Uses conditions such as because, therefore, thus. Selanjutnya menggunakan bahasa yang logis dan formal. Uses logical and formal language. Menyatakan pendapat dengan jelas. Express opinions clearly. Okay, the next slide is structure text argumentasi. Oke, ini ada pendahuluan tesis, yaitu berisi pernyataan pendapat, gagasan utama, atau topik yang akan dibahas. Tujuannya memperkenalkan sudut pandang penulis. Content statements of opinion and idea or topic to be discussed. The goal is to introduce the author's point of view. Selanjutnya ada argumentasi, yaitu berisi alasan-alasan logis yang mendukung pendapat. Diperkuat dengan data, fakta, contoh, kutipan, hasil penelitian, atau perbandingan. Contains logical reason that support the opinion reinforced with data, facts, example, uses, reuses, result, or comparisons. Yang selanjutnya itu ada penegasan ulang, itu kesimpulan, berisi penguatan kembali pendapat penulis. Biasanya menggunakan kata penutup seperti oleh karena itu, maka, jadi. Contains reinforcement of the author's opinion is usually used as closing word like therefore, then, and so. Okay, the next slide is ciri teks argumentasi. Yang pertama itu ada mengandung pendapat atau opini, contains opinions or opinions. Yang selanjutnya itu didukung oleh alasan, data, dan fakta. Backed the reason, data, and facts. Yang selanjutnya itu ada tujuannya meyakinkan pembaca. The goal is to convince the reader.
Yang selanjutnya itu ada disusun secara logis dan sistematis, arranged logically and systematically. Yang kelima eh, ada menggunakan bahasa yang formal dan objektif, use formal and objective language. Yang keenam ada menggunakan kalimat fakta dan opini, using facts and opinion sentence. Yang terakhir yaitu memiliki struktur yang jelas, have a clear structure. Selanjutnya yaitu aktivitas pembelajaran. Ini ada diskusi kelompok yaitu kegiatan bertukar pendapat dan ide dalam kelompok untuk membahas serta memecahkan suatu masalah bersama. Group discussion is an activity of exchanging opinions and ideas in a group to discuss and solve a problem together. Yang selanjutnya itu ada menulis teks, yaitu menulis teks adalah kegiatan menuangkan ide, gagasan, atau informasi ke dalam bentuk tulisan yang terstruktur dan mudah difahami. The text writing is the activity of expressing ideas, thought, or information in a structure and understanding with written form. Okay, next. Ada yang terakhir di bagian aktivitas pembelajaran yaitu presentasi kelas, yaitu presentasi kelas adalah kegiatan menyampaikan hasil pemikiran, diskusi, atau tugas di depan kelas secara lisan agar dapat dipahami oleh peserta lain. A class presentation is an activity of presenting ideas, discussion result, or assignments orally in front of the class so that leaders can understand. Oke, di next slide is penggunaan media pembelajaran. Di sini ada PowerPoint, yaitu PPT. PowerPoint adalah media presentasi yang digunakan untuk menyampaikan materi melalui slide yang berisi teks, gambar, grafik, atau animasi sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. PowerPoint is a presentation medium used to deliver the materials to slides contain text, make charts or animation, making learning more interesting and easier to understand. Selanjutnya itu ada video, yaitu video adalah media audio visual yang menyajikan informasi melalui gambar bergerak dan suara sehingga dapat membantu siswa memahami materi secara lebih nyata dan interaktif. Video is an audio-visual medium that presents information through moving image and sound, helping students understand the material more realistically and interactively. Ini ada interaksi dan simulasi dengan siswa, yaitu simulasi debat kelompok yaitu adalah kegiatan di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyampaikan dan mempertahankan pendapat mereka mengenai suatu topik tertentu. A group debate simulation is an activity where students are divided into groups to present and defend their opinions on particular topic. Nah, selanjutnya di sini ada tanya jawab, yaitu tanya jawab adalah kegiatan interaktif antara guru dan siswa atau antar siswa untuk memperdalam pemahaman serta mengklarifikasi materi yang telah dipelajari. Questions and exercises is an interactive activity between teachers and students or among students to deepen understanding and clarify the material that what has been given. Okay, the next slide is interaksi simulasi dengan siswa. Yaitu role play. Role play adalah kegiatan pembelajaran yang mengharuskan siswa memerankan tokoh atau situasi tertentu untuk melatih kemampuan berkomunikasi dan memahami konteks secara langsung. Role play is a learning activity in which students are specific characters or situations to practice
communication skills, and understand context directly. Di sini ada contoh teks argumentatif. Apakah ada visual students yang ingin membacakan contoh teks argumentatif ini? Saya, Miss. Oke, pada Ega dipersilakan. Contoh teks argumentatif. Penggunaan media pembelajaran digital sangat penting dalam pendidikan. Media seperti PowerPoint dan video dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah dan menarik. Oleh karena itu, guru perlu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran agar hasil belajar siswa meningkat. Oke, Sudah, Miss. terima kasih Ega, good job. Oke, Sama-sama. next slide is ini example in English. Apakah ada siswa Miss yang ingin membacakan ini? Saya, Miss. Oke, pada email Gazalianti dipersilakan. Okay, my name is Imelda Zalianti. Example in English. Reading book is an important habit for students. By reading books, students can get more knowledge, improve their vocabulary, and develop critical thinking skill. Therefore, students should spend more time reading books to support their academic session. Thank you. Oke, terima kasih Imelda Gazalianti. Jawaban. Sama, Miss. Oke, the next slide is kesimpulan atau conclusion. Teks argumentatif bertujuan meyakinkan membaca terhadap suatu pendapat dengan menyajikan alasan, fakta, dan bukti yang logis. Oleh karena itu, argumen yang kuat dan didukung data yang tepat akan membuat pembaca lebih mudah menerima serta memahami sudut pandang yang disampaikan penulis. Well, that concludes my presentation for today. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop sharing. Hmm. Stop recording.